Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah, seperti yang telah diketahui bersama, insyaallah mulai malam ini kita akan mengkaji kitab baru I'tiqad Ahli Sunnah Syarhu ma qarrarahu al-Asy'ari fi maqalatihi an Ahli Sunnah Ashabil Hadits. Namun sebelum kita memasuki pembahasan kitab, ada beberapa muqaddimah yang perlu kita sampaikan. Hanya sekedar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang pertama, kita ingin untuk senantiasa menghidupkan kembali ciri khas dakwah as-salafiyah al-firqatin najiyah, yaitu yang senantiasa bersemangat, berantusias dalam menyebarkan akidah salaf atau kitab-kitab akidah as-salaf. Ya, seperti yang sudah kita pernah sampaikan dalam beberapa kajian, kalau kita mengkaji ucapan para ulama tentang ciri khas karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang diungkapkan oleh Syekh Shalih Al-Ubailan, salah satu masyayikh dakwah salafiyah di Saudi Arabia, beliau menyebutkan di antara karakteristik khasais ahli sunnah wa mumayyizatihim hirsuhum ala nasril akidah as-sahihah, bahwasanya ciri khas ahli sunnah wal jamaah, semangat mereka, antusias mereka dalam menyebarkan akidah yang sahihah, akidah salaf. Dan juga kata beliau warad alal mukhalifin, dan membantah orang-orang yang menyelisih akidah salaf, akidah yang sahihah, dan juga arad alal mubtadiin, membantah ahli bidah. Dan ini juga merupakan minhaj firqatin najiyah, ya, seperti yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah dalam kitab beliau Minhaj Firqatin Najiyah. Al-Firqatun Najiyah ta'tabiru at-tauhid, bahwasanya Minhaj Firqatun Najiyah di antaranya atau jalan golongan yang selamat Al-Firqatun Najiyah Ahlussunnah wal Jamaah Taifah Mansurah as-salafiyun senantiasa mengutamakan dakwah kepada
at-tauhid. Ini yang perlu untuk kita terus jiwai. Karena ini prinsip. Ini merupakan tadi minhaj, jalan golongan yang selamat. Jangan sekarang saja semangat, besok luntur lagi. Tidak, terus semangat, karena ini merupakan ciri khas karakteristik Ahlus Sunnah, At-Taifah Al-Mansurah, As-Salafin, Al-Firqah An-Najiyah. Kemudian yang kedua, di antara motivasi kita membahas masalah ini untuk kita bisa istiqomah. Ini adalah usaha kita. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa agar kita bisa istiqomah. Dan di antara usaha untuk istiqomah di atas kebenaran, di atas akidah salaf, dengan terus continue belajar tentang al-akidah. Apalagi di tengah badai fitnah syubuhat, baik dari dalam maupun dari luar, harus lebih semangat lagi untuk kita mempelajari akidah as-salaf. Sekali lagi, asyubat khatafah, syubuhat cepat menarik, cepat untuk apa? Menjatuhkan orang ke dalam kesesatan. Sekali lagi, ini bukan hanya dari orang luar, bahkan yang mengaku pengikut dakwah salafiyah juga banyak yang menyebarkan syubhat tentang al-akidah. Maka harus betul-betul kita berusaha selamat, menyelamatkan diri, istiqomah dengan terus belajar akidah salaf. Dan ini yang juga pernah kita tanyakan kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah, di akhir kajian kita bersama beliau. Dan itu mungkin juga pertanyaan anak terakhir kepada beliau sebelum beliau meninggal dunia karena corona, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yang anak masih ingat pertanyaan tersebut, ya Syekh, apa kiat untuk kita bisa istiqomah di atas akidah salaf? Sebelumnya kita tanya juga, ada di antara orang-orang yang mencaci maki pemimpin, yang mereka suka menyinyiri pemimpin kaum muslimin, maka kita minta nasihat beliau agar kita bisa istiqomah. Di antaranya kata beliau harus ada istimrar, usaha terus menerus belajar akidah as-salaf. Sekali lagi, ini kiat kita agar bisa istiqomah di atas akidah as-salaf. Meskipun tetap istain billah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sudah kurang lebih 20 tahun terutama di Surabaya kita tidak pernah berhenti belajar dan mengajarkan akidah. Insya Allah di antara yang hadir tahun 2004 masih ada insya Allah di sini. Sebagian sudah rahimahullah. Cuma sekali lagi ini usaha kita, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pilih kitab akidah Imam Abil Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala ini untuk menjalankan ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Di antaranya li'amatin muslimin, untuk kaum muslimin, terutama di negeri kita yang mengaku akidahnya ikut Asy'ari. Padahal akidah Abul Hasan Asy'ari tidak sebagaimana yang mereka pahami, yang mereka yakini. Atau Imam Abul Hasan Asy'ari sebutnya sudah bertobat dari akidah yang kedua, akidah al-kullabiyah. Maka kita ingin sampaikan kepada umat, inilah akidah yang asli Abul Hasan Asy'ari yang beliau pegang sampai mati. Adapun yang dipegang oleh kebanyakan kaum muslimin yang mengaku Asy'ariyah, itu beliau telah rujuk darinya dengan persaksian kitab-kitab beliau dan juga persaksian para al-ulama. Seperti yang sudah kita baca, Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan bahwasanya Imam Abul Hasan Asy'ari telah rujuk ke manhaj salaf. Di antara buktinya tulisan beliau kitab Al-Ibanah. Demikian pula Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ijtima' Juz' al-Islamiyah menyebutkan Imam Abul Hasan Asy'ari di atas akidah salaf dengan bukti dua kitab beliau, Al-Ibanah dan Maqalatul Islamin, yang sekarang akan kita pelajari. Ini sekali lagi
untuk menjalankan ad-dinu an-nasiha, dan sekaligus untuk memantapkan kita bahwasanya akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah itu satu, tidak ada perbedaan. Ya, sebagaimana kata Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, bahwasanya wa mimma yadullu ala anna ahlal hadith hum ahlul haqqi annaka law tala'ta kutubum al-musannafa fil aqidah ma'a taba'udi buldanihim wa ikhtilafu azmanihim lawajataha ala watiratin aw tariqatin wahidah. Au kama qala rahimallah, kata Imam As-Sam'ani rahimallah yang bermadzhab Syafi'i, di antara yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadis mereka adalah pengikut kebenaran yang berpegang dengan kebenaran, bahwasanya kalau Anda meneliti kitab-kitab mereka dalam masalah akidah, meskipun berbeda zaman penulisnya, berbeda tempat tinggal mereka, namun dalam masalah akidah di atas satu jalan. Di antaranya akidah Abul Hasan Asy'ari yang terakhir ini sama dengan akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukan akidah Asy'ariyah yang dipegang oleh sebagian kaum sekarang. Itu beda sekali dengan akidah Imam Syafi'i yang sudah pernah kita kaji pada waktu yang lalu. Adapun yang kita kaji sekarang ini, akidah Imam Abul Hasan Asy'ari sama dengan akidah Imam Syafi'i, sama dengan akidahnya Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, sama dengan akidahnya Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri telah mengikrarkan beliau ikut akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Jadi ini semakin mengokohkan langkah kita, jangan pernah mencela-mencela, jangan pernah pelin-pelan, jangan pernah berubah-ubah. Ini satu akidah sejak zaman sahabat sampai hari kiamat, satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah, dan sudah kita sering sampaikan juga, pembahasan tentang akidah ini adalah ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini. Ini adalah ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari. Kalau kita semangat belajar tohara, belajar muamalah kontemporer, harus lebih semangat lagi belajar tentang masalah al-aqidah, yaitu akidah as-salaf. Semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajari kitab akidah Imam Abul Hasan Asy'ari di sini. Meskipun di sini sedikit akan kita sampaikan ada perbedaan dengan kitab akidah Imam Syafi'i yang kita pelajari kemarin, dari sisi bahwa kalau kitab akidah Imam Syafi'i, siapa penyusunnya kemarin? Bismillah. Siapa? Syekh baru selesai kemarin, masa lupa? Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhahullah ta'ala, murid dari Syekh Mukbil. Beliau menyusun, dalam artian menyusun itu menukil dari ucapan Imam Syafi'i di berbagai kitab-kitab beliau, atau yang diriwayatkan oleh murid-murid beliau dari kitab-kitab mereka. Makanya judulnya Akidah Al-Imam Asy-Syafi'i. Lanjutkan apa? Kan panjang judulnya itu. Masih ingat enggak? Baru kemarin khataman. Sudah selamat tinggal. Akidah Al-Imam Asy-Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi au rawaha anhu talamiduhu. Akidah Imam Syafi'i seperti yang beliau tulis dalam kitab-kitab beliau. Dalam kitabnya siapa? Syafi'i. Dalam kitab Al-Um, kitab Ar-Risalah. Syekh Nu'man menukil dari kitab-kitab tersebut ucapan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan apa? Akidah. Karena Imam Syafi'i tidak punya satu kitab khusus atau satu bab khusus tentang masalah akidah. Pembahasan akidah yang dijelaskan Imam Syafi'i itu istilahnya mencar-mencar di kitab-kitab beliau. Maka dinukil-nukil oleh Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar. Paham ya? Atau yang diriwayatkan oleh murid-murid beliau. Siapa di antara murid beliau yang sering dinukil di situ? Yang sering dinukil di kitab yang kita lewati kemarin. Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullah ta'ala.
ya. Itu diantaranya apa yang meriwayatkan akidah Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Paham? Jadi Syekh Nu'man ya menjamakkan, menggabungkan ucapan Imam Syafi'i tersebut dari kitab-kitab Imam Syafi'i langsung atau dari riwayat-riwayat murid-murid beliau. Paham? Adapun yang kita bahas sekarang ini sama dengan kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, misalnya dengan syarah Syekh Al-Walid. Ada matan, ada apa? Syarahnya. Paham? Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hanya mensyarah saja. Paham? Ya, Imam Abul Hasan Asy'ari punya satu bab khusus dalam ini kitab yang pernah kita sampaikan di sini. Maqalatul Islamin. Ini yang anak punya ada 2 jilid. Asalnya kitab ini berkaitan dengan kelompok-kelompok sesat. Ada pembahasan tentang sekte-sekte kelompok Syiah, Rafidhah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Ya. Nah, di antaranya beliau sisipkan satu bab khusus. Ya, ini di halaman kita bacakan halaman 345. Halaman 345 ada satu bab khusus judulnya Hadhihi hikayatu jumlati qauli ashabil hadits wa ahli sunnah. Inilah kutipan sejumlah ucapan ashabil hadits dan ahli sunnah. Paham dong? Ini kurang lebih ada berapa halaman kalau di sini? 345 sampai 350. Kurang lebih 6 halaman. Jadi itu kumpulan akidah ahli sunnah ala Imam Abul Hasan Asy'ari yang terakhir. Paham ya? Jadi ini matangnya di sini. Jadi ini adalah apa? Ucapan langsung Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Khumayyiz hanya mensyarah. Paham? Disampaikan ucapan Abul Hasan Asy'ari, kemudian di bawahnya ada apa? Syarah beliau. Paham? Ini beda metodenya dengan yang kemarin akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tanpa ada syarah seperti yang di kitab ini. Paham tuh? Paham? Cuma isinya ya sama, akidah salaf ahli sunnah wal jamaah. Paham tuh enggak? Paham ya? Biar lebih mantul kita tanya, apa bedanya? Siapa yang jawab? Antara 2 kitab tadi. Baru dibahas. Tawadhu atau memang ngantuk? Apa bedanya? Yang pertama kan kumpulan dari perkataan yang Syafi'i. Iya. Dan ini perkataan dari yang Syafi'i kita Muhammad. Taib, ahsan, barakallah, itu ringkasnya. Taib, ala kulin, ada yang mewakili. Anak khawatir terlalu cepat, soalnya nanti kajian yang lain di komentar terlalu cepat Ustaz kajiannya Ustaz. Taib, ala kulin, fattakullah masata'tu. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, kitab aslinya di sini ya, oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kitab Maqalatul Islamin wa Ikhtilafu Al-Musallin. Salah satu bab dari kitab ini. Disarah oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Sekarang kita mulai baca muqaddimah dari Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Adapun biografi Imam Abul Hasan Asy'ari sudah kita lewati dalam pembahasan akhir akidah Imam Syafi'i, dan juga masalah biografi singkat pensyarah ini sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Halamannya halaman berapa itu antum? 9. Oh iya, kesama berarti. Baik, anak khawatir beda ya, halaman 3. Setelah beliau menyampaikan potongan dari khutbatul hajah, innal hamdalillah dan seterusnya, dan ini memang salah satu yang juga disunahkan kata para ulama dalam menulis kitab, bukan hanya pengajian dimulai dengan khutbatul hajah, namun di kitab juga demikian, meskipun hukumnya sunnah bukan wajib. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala, amma ba'd faqad intasaba ila Abil Hasan Al-Asy'ari fi hadal asar katsirun minal muslimin. Sungguh banyak dari kaum muslimin yang menisbatkan diri mereka
kepada Imam Abul Hasan Asy'ari, terutama dalam masalah apa? Akidah. Mereka punya slogan, akidahnya Asy'ariyah, fikihnya Syafi'i, tarekatnya apa? Sufiyah, ya, campur aduk. Gak karu-karuan. Taib. Kemudian wa atlaqu ala anfusimul asy'ariyah nisbatan ilai. Mereka pun menyatakan diri sebagai pengikut al-Asy'ariyah atau al-Asy'ariyah, menisbatkan diri kepada beliau. Wa da'au anna multazimuna bima huwa alaihi fil i'tiqad. Mereka mengklaim bahwasanya merekalah yang berpegang teguh dengan akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wa khasatan fi masail sifat, terutama dalam masalah sifat-sifat Allah. Ya, dengan apa? Keyakinan mereka sifat 20, sifat 7, ya, sifat 7. Wal haqqu annahum lam ya'khudhu bil aqidah allati itanaqaha imamuhum fi nihayati hayatihi. Padahal yang benar, faktanya sebetulnya mereka ini tidak berpegang teguh dengan akidah yang dipegangi oleh imam mereka Abul Hasan Asy'ari pada akhir hayat beliau. Padahal innamal a'mal bil khawatim, tolak ukur manusia itu pada waktu akhir apa? Hayatnya. Itu tolak ukurnya, apakah akidahnya ya sesuai salaf ataukah tidak di akhir hayatnya. Ya, padahal akidah Abul Hasan Asy'ari yang terakhir, akidah salaf, akidah ashabil hadis, akidahnya Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Kama fi kitabil ibana wal maqalat, seperti yang dicantumkan sendiri oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab beliau Al-Ibana wal Maqalat. Ya, adapun Al-Ibana ini sudah pernah kita bahas juga, meskipun banyak dari mereka tidak mengakuinya, ya. Padahal sekali lagi Imam Ibnu Katsir, ya, ulama tafsir yang juga mereka akui sebetulnya, cuma namanya ahlul ahwa. Kalau nggak sesuai dengan selera mereka, jangankan kitabnya ulama, ucapan ulama, ayat saja mereka takwilkan, hadis saja mereka bisa tolak, ya. Karena apa? Karena tadi nggak sesuai dengan hawa nafsu. Makanya mereka dinamakan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, bukan pengikut al-haq, bukan pengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, pengikut salaf yang sejati. Wal maqalat, itu bukti Imam Abul Hasan Asy'ari telah berpindah kepada akidah salaf ashabil hadis, bukan seperti yang dipahami, diklaim oleh kebanyakan orang-orang sekarang ini. Wa minal ajibi annahum za'amu annal Imam Abul Hasan Al-Asy'ari allafa kitabau al-ibana mudaratan lil hanabila wa taqiyatan. Bahkan yang paling parah lagi, aneh bin nyeleneh, mereka-mereka ini mengklaim bahwasanya Imam Abul Hasan Asy'ari menulis kitab Al-Ibana. Ini bagi mereka ini berbeda-beda juga. Ada yang menolak 100%. Oh, Ibana bukan bukunya Imam Abul Hasan Asy'ari. Ada pula yang mengakui, iya, itu kitabnya Abul Hasan Asy'ari yang terakhir. Cuma itu ditulis karena taqiyah, takut dengan pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Paham? Sebagaimana Syiah Rafidhah, mereka mengatakan sebetulnya khalifah sepeninggal Rasul Ali bin Abi Thalib. Namun Ali bin Abi Thalib tetap membaiat Abu Bakar As-Siddiq karena takut dengan Abu Bakar naudzubillah min dzalik. Ini tuduhan yang luar biasa kejinya kepada Ali bin Abi Thalib, dan juga di sini nanti akan disampaikan oleh Asy-Syaikh. Ini kata mereka, Imam Abul Hasan Asy'ari pokoknya ada saja takwilnya, ngelesnya mereka. Ini namanya ahlu takwil demikian. Ayat saja mereka bisa takwilkan, apalagi sekedar kitab ulama. Ini namanya ahlul ahwa, ahlu takwil, ahlu ngeles. Taib, nggak punya hujah, ada saja ngelesnya. Sebagaimana musik, syair dan sebagainya, ada saja ngelesnya. Nah, dan seterusnya. Kitab Al-Ibana mudaratan lil hanabila wa taqiyya wa khaufan minhum ala nafsihi. Takut dikeroyok oleh pengikut Imam
Ahmad bin Hambal, kata mereka. Kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, wa hadza kalamun fihi nadhar. Itu adalah klaim, ucapan yang perlu untuk dikoreksi. Bal innahu jaddun khatir. Bahkan ini adalah ucapan yang berbahaya atau ucapan yang keji terhadap Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah. It anna fi qadahan fil Imam Abul Hasan Asy'ari wa tihaman lahu bi annahu yubaddil aqidatahu fi dhahir ala hasabil ahwal wal mulabasat. Kata Syekh, di dalam klaim tadi atau ngelesnya mereka tadi ada celaan terhadap Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bahwasanya beliau dituduh merubah akidah beliau hanya gara-gara apa? Takut terhadap Al-Hanabilah. Au mujara li tayyarat fikriyah as-sa'idah, atau ikut-ikut tren akidahnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, naudzubillah min dzalik. Namun di sini ada sesuatu yang perlu juga kita sisipkan, sebagaimana kata Syekh Abdul Malik Ramadhani dan yang lainnya, di tengah-tengah dakwah salafiyah sedang berkembang di mana-mana. Dakwah salafiyah menjadi tren dalam sebagian masyarakat. Maka sebagian orang ketika mengaku pengikut dakwah salafiyah hanya sekedar apa? Ikut tren saja, tidak di hatinya. Maka ketika ada kemaslahatan dalam dakwah salafiyah, menyusup ke dalam barisan dakwah as-salafiyah. Memang itu ada orang-orang apa? Menyusup. Maka harus apa? Berhati-hati. Casingnya saja yang salafi, namun manhajnya manhaj haraki. Wajib untuk diwaspadai. Intinya di sini kata Syekh bahwasanya mereka menuduh Abul Hasan Asy'ari ikut akidah salaf, hanya ikut tren saja. Kalau ini tidak benar sama sekali. Ini tuduhan yang dusta kepada Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Fal ghaya la tubarru wasilah inda alil haq. Tujuan tidak menghalalkan segala cara menurut ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah. Ini beda dengan kelompok harokah atau bahkan kelompok teroris, kelompok khawarij. Kalau kelompok teroris, kelompok khawarij, tujuan menghalalkan segala cara. Contohnya mereka beraksi mau ngebom laki pakai cadar. Kata mereka kan tujuannya apa? Itu kalau mereka ahlul bidah demikian. Kalau ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah tetap istiqomah di atas kebenaran. Wa yanbaghi lil insan an yuhsina dzan bi amsalil imam fi hada. Selayaknya bagi seseorang untuk berhusnudzan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau yang semisal dengannya. Bal innani ajzim bi butlan hada zam fi haqqil imamil jalil. Bahkan kata Syekh, aku memastikan klaim tadi itu batil, dusta terhadap Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Apalagi sekali lagi buktinya bukan di satu kitab saja, ada 3 kitab yang menunjukkan beliau telah rujuk dari akidah sesat yang pertama dan kedua kembali kepada akidah salaf, dan itu pun diakui oleh para al-ulama, di antaranya al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. It annahu la yumkin an yudariya aw yujariya fi aqidatihi wa hiya madarus salama wa hiya al-aqd bainahu wa bainallahi taala. Tidak mungkin beliau menjual akidah beliau untuk mendapatkan kedudukan di tengah pengikut Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala. Sedangkan namanya akidah itu porosnya as-salamah, keselamatan. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bagaimana kedudukan akidah. Wahyal aqd baina wa bainallahi ta'ala. Karena itu adalah perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaf'alu hadza illal muwaghiluna fil bid'ati. Tidaklah yang menjual akidah mereka untuk mendapatkan kedudukan ataupun popularitas
kecuali yang betul-betul tenggelam dalam kebid'ahan. Makanya kita sampaikan tadi, ada yang menyusup ke dalam barisan dakwah salafiyah. Ini disampaikan oleh para al-masyayikh. Kenapa? Karena tadi ahlul ahwa pokoknya sesuai dengan hawa nafsunya. Bisa menjadi apa? Bunglon. Ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman sebagaimana kalian. Namun kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanya memperolok orang-orang yang ini ciri alil bidah sebagaimana al-munafikun, bunglon. Ya, kadang hadir di kajian dakwah salafiyah. Namun hatinya sebetulnya tidak terima. Cuma tadi ya, untuk mendapatkan bagian daripada urusan dunia. Bahkan juga pengalaman ada sebagian dari yang hadir dulu kajian kita juga demikian, tahunan ikut, tapi dalam hatinya ingin untuk membubarkan kajian kita, ya. Dan itu sekali lagi faqih laisa lahu min dafi'. Ya, sekali lagi hati-hati dengan para bunglon tersebut. Ini yang disampaikan oleh Syekh, tidaklah yang merubah akidahnya. Ya, sebagaimana kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, ada sebagian orang yang ketika angin mengarah kepada caci maki kepada pemimpin, caci maki pemimpin. Trennya lagi mencaci maki pemimpin, ikut-ikutan. Nanti kalau kemaslahatan diam atau mendukung, ya pemimpin ikut mendukung. Berubah-ubah sesuai dengan arah angin, maslahat. Kata beliau, ya, iyyakum wal mutalawwinin. Hati-hati dari para bunglon tersebut, dari orang-orang yang mencela-mencela dalam masalah al-aqidah. Sekali lagi, tidaklah yang melakukan itu kecuali yang memang sudah tenggelam dalam kebid'ahan. Naudzubillahi min dzalik. Walladzina laisu ala rusukhin fi aqidatihim. Tidaklah yang tadi dituduh, ya, atau yang menjual akidahnya, merubah akidahnya, kecuali orang-orang yang tidak kokoh dalam masalah akidah. Wathiqa bima hum alaih ka'amsalil batiniyah wa ghairihim. Contoh yang paling ekstrim, kelompok Syiah Batiniyah. Mereka punya taqiyah Syiah Rafidhah juga demikian, sebagaimana al-munafiqun. Cuma tadi kelompok-kelompok harokah juga demikian. Mereka bisa menyamar menjadi salafi. Apalagi mereka punya slogan nata'awanu fima tafaqna alaih wa ya'dhuru ba'na ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita saling tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati, namun kita tutup mata, toleransi, lapang dada dalam hal yang kita perselisihkan. Meskipun beda akidah, beda masalah al-iman at-tauhid, mereka bisa bersatu dengan orang-orang yang tadi, ya, jauh dengan akidah mereka. Adapun dakwah salafiyah tidak mau hak dikatakan hak, batil dikatakan batil, mungkar dikatakan mungkar, yang hak dikatakan hak, yang tauhid dikatakan tauhid, syirik dikatakan syirik. Namun harokah atau harokiyun berbeda. Mereka bisa bersama dengan ahlu syirki wal bidah yang sangat luar biasa sesatnya. Ya, meskipun mereka juga sesat, namun kan sesatan level-level. Ini beda mereka dengan dakwah as-salafi atau salafiyin. Walladzina laisu ala rusukhin fi aqidatin wathiqa bima hum alai ka'amsal batiniyah wa ghairi. Summa innal hanabila lam takun lahum sulta yumkin antul hikal adabil imam. Ditambah lagi, ini yang membuktikan juga tuduhan dusta mereka terhadap Imam Abul Hasan Asy'ari. Pada zaman Imam Abul Hasan Asy'ari, pengikut Imam Ahmad rahimahullah tidak punya kekuasaan yang bisa untuk menjatuhkan sanksi kepada yang menyelisihi akidah mereka. Nah, inilah ahlul bidah, suka mengada-ada ucapan ataupun sejarah istilahnya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba, alias mereka ini cuma asbun saja. Tidak ada
bukti yang nyata. Tuduhan-tuduhannya hanya apa? Dusta belaka. Balkana fi ayami katsirun minal mubtadi'a al-mu'anidin. Bahkan di zaman Imam Abul Hasan Asy'ari banyak ahli bidah yang mana mereka tidak diapa-apain oleh apa? Pengikutnya Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Walam yanzil bihim batsul hanabila wa ba'suhum fahadi da'wa batila marduda. Ini semuanya klaim yang batil, yang ditolak atau yang tidak benar sama sekali. Itulah sekali lagi ahlul bidah asal ngomong saja, asbun saja, asal nuduh saja tanpa bukti. Wa qasarraha al-imam fi hadzal kitabain bi annahu ala aqidati ahli hadis. Imam Abul Hasan Asy'ari telah menjelaskan dengan terang benderang dalam dua kitab beliau tadi, Al-Ibana dan Maqalatil Islamin, bahwasanya beliau di atas akidah ahli hadis. Ya. Makanya kalau mau bacakan langsung dari kitabnya, mumpung saya bawa ini karena nggak tiap pertemuan anak bawa, antep ini. Baik. Beliau setelah menyebutkan tadi judulnya ini kutipan sejumlah ucapan ashabil hadis ahli sunnah, yaitu tentang akidah. Beliau sebutkan tentang masalah sifat istiwa tangan Allah dan sudah kita baca pada waktu yang lalu. Kemudian di akhir bab beliau mengatakan wa bikulli ma dzakarna min qaulihim naqul. Apa yang diucapkan oleh ashabil hadis tadi dari akidah yang banyak poin-poinnya, naqul. Ini yang kita katakan, kata Imam Abul Hasan Asy'ari. Wa ilai nadhab, inilah madhabku, atau madhab kami. Wa ma taufiquna illa billah. Sekali lagi ini bukan beliau sekedar menyebutkan begitu saja akidah ahli sunnah ashabil hadis, namun beliau katakan inilah akidah kami, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Wa zaimuna li hadzal butlan mimman intasabu ilal imam wa sammau anfusahum bil asy'ariyah innama hum fil haqiqah qasalaku tariqata Ibnu Kullab al-Basri. Kata beliau, orang-orang yang mengklaim tadi bahwasanya Abul Hasan Asy'ari ikut akidah salaf hanya taqiyah atau basa-basi saja, ini adalah sekali lagi zaim di halal butlan mimman intasab, mereka mengaku pengikut Imam Abul Hasan Asy'ari, mengaku mengklaim pengikut Imam Abul Hasan Asy'ari, padahal pada hakikatnya mereka ini pengikut Ibnu Kullab al-Basri. Tahapan yang kedua dari akidahnya Imam Abul Hasan Asy'ari, wa huwa makan al-Asy'ari fi taritsani min atwari i'tiqadi. Faqad kana awalan mu'taziliyan tsumma tahawwala ila madzhab Ibnu Kullab tsumma istaqarra akhiran ala aqidah salaf. Ini sudah kita sampaikan, beliau dulunya Mu'tazilah, kemudian ikut Ibnu Kullab, kemudian terakhir di atas akidah as-salaf. Kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi halaman kelima. Wada'at ba'u annahum hum ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok Asy'ariyah sekarang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Wa nasabu man amana bin nusus syar'iyyah fi sifatil ilahiyah wa ajraha ala dhahiriyah biduni ta'rifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil, nasabu ila tashbih wa tajsim. Kelompok Asy'ariyah sekarang menisbatkan orang-orang yang mengimani ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat Allah dan memahaminya sesuai dengan dohirnya tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menafikannya, tanpa membayangkan, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, mereka menuduhnya sebagai musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Ketika salafiyun mengatakan Allah punya wajah sebagaimana firman-Nya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, mereka mengatakan kalian Wahabi musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk mujassimah. Ini adalah kelakuan orang-orang tersebut. Wa hadza ainul mukhalafah li imamihim. Padahal ini jelas-jelas menyelisihi imamnya mereka, Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau mereka menuduh kita yang menetapkan Allah punya sifat wajah musyabbiha, berarti mereka juga menuduh imam mereka Abul Hasan Asy'ari apa?
Musabbihah. Kenapa? Imam Abul Hasan Asy'ari di kitabnya ini tadi, ya kalau ini yang aslinya ya, kalau ini kan ada syarahnya. Ya, kalau kita membaca kitab ini mungkin dituduh itu kan karangannya Wahabi. Coba ini ya, karangannya Abul Hasan Asy'ari apa? Langsung dan cetakan Beirut ini. Bukan negara Wahabi. Namun intinya, seandainya mereka mengatakan demikian, ini mengenai guru mereka, imamnya mereka, Abul Hasan Asy'ari. Kita baca langsung di sini. Beliau Imam Abul Hasan mengatakan, wa anna lahu yadain. Allah punya kedua tangan. Kama qala khalaqtu biyadayya. Wa anna lahu ainain. Allah punya kedua mata. Bila kaif, tanpa dibagaimanakan. Wa anna lahu wajah. Dan Allah memiliki wajah. Maka sekali lagi, mereka yang mengaku Asy'ariyah dan menuduh Salafin atau Wahabiyin dengan musabbihah, sebetulnya mereka menuduh imam mereka Abul Hasan Asy'ari musabbih. Demikian pula menuduh Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Dan sudah kita sampaikan dari mulai zaman sahabat Rasul, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, bahkan ashabul kutubi sittah, penulis kitab hadis yang 6. Siapa itu? Siapa? Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Tidak ada yang ikut ajaran Asy'ariyah. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu ada daurah di Saudi Arabia membahas akidah 6 ulama ahli hadis tadi. I'tiqad Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, luar biasa. Ini baru kita mendapati pembahasan yang luar biasa yang sama intinya menunjukkan kepada umat bahwasanya akidah yang benar, akidah salaf, akidah salafiyin. Kenapa? Di antara pengikutnya 6 penulis kitab Indo hadis kaum muslimin. Gak ada Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi yang mentakwilkan sifat-sifat tersebut. Dan akidah mereka tercantum dalam kitab-kitab mereka. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i mencardi berbagai karya-karya mereka. Ada memang yang khusus membahas akidah. Seperti Imam Bukhari, ada kitab Khalqu Af'alil Ibad. Ada akidah beliau yang dinukil Imam Al-Lalikai. Namun seperti Imam Muslim, mana akidah beliau? Dalam Sahih Muslim. Gak ada ketika beliau meriwayatkan hadis, beliau takwilkan tentang sifat Allah. Bahkan dulu pernah kita baca di sini ucapan Imam Tirmidzi setelah menyebutkan hadis tentang sifat Allah tanpa takwil. Jadi sekali lagi, yang mengikuti sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, bahkan tadi penulis kitab Indo hadis kaum muslimin yang 6, itu sama dengan akidah salafin ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang ikut akidahnya al-Asy'ariyah. Sekali lagi, ini yang juga lebih memantapkan kita untuk tetap tegar konsisten di atas akidah salaf ashabil hadis, akidahnya Abul Hasan Asy'ari yang fase ketiga. Haitsu sarraha bi isbati sifat alati waradat fil kitab wa sunnah wa radda 'alal mu'attilah wal musyabbiha. Yang mana beliau dengan terang benderang menetapkan sifat-sifat yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah dan membantah kelompok mu'attilah wal musyabbiha. Seperti yang akan kita lewati insyaallah, sudah kita baca tadi. Wali taudihadil haqiqah wa tajliyatiha ra'aitu ibraza ma qarrarahu fil maqalat min madhhabi ahli hadis. Dan untuk lebih menjelaskan lagi akidah beliau ini, maka kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Khamis, kita terbitkan buku ini dengan tadi ada syarah dari beliau. Kemudian kata beliau, ra'aitu ibraza ma qarrarahu fi maqalat min madhhabi ahli hadis wa sarraha bi anna multazimun bi ma at-ta'liq wal idah lima yahtad ta'liq wa dzalika li bayani madam muwafaqatil asy'ari liman hadis salaf wa mu'taqadihim. Dan beliau juga membandingkannya dengan akidah salaf yang lain. Wa min thamma yadhhar mukhalafat atba'ilahu fil i'tiqad. Maka dari sini juga akan terang bagaimana pengikut Asy'ari yang sekarang itu sebetulnya menyelisihi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan sudah kita sampaikan, mereka ini nggak ikut Imam Syafi'i dan nggak juga ikut Imam Abul Hasan
Asy'ari iku sapa? Hah? Makoli. Baik. Wa hasba ilmi fa inna ma karraral Asy'ari fi maqalatihi an alil hadits lam yahdha bi syarhin mustaqil. Dan sepengetahuanku, kata beliau, ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya Maqalat ini tidak ada yang mensarahnya, ya. Maka beliau pun apa? Beristihad untuk mensarah, ya. Lidha wada'tu hadza syarah al-mukhtasar. Ya, kita baca sedikit lagi. Adapun manhaj beliau, metode beliau dalam mensarah kitab ini ya untuk kita tahu gambaran secara globalnya, kita baca sebagiannya. Ra'aitu an ufaddila man yashrah maqaral Asy'ari an ashabil hadis fi umuril i'tiqad hum ahlul hadis anfusuhum. Kata beliau, yang layak untuk mensarah ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari tentang akidah beliau ini ya ulama-ulama ahlul hadis juga, ashabu al hadis. Ya, fa inni arji ilal kutubul mu'allafa fi aqidati ahli sunnah wal jamaah ala tariqati ahlil hadis. Makanya beliau setiap poin nanti akan beliau sebutkan ucapan-ucapan ulama ahlu sunnah, ulama salaf yang membahas ucapan Imam Abul Hasan atau yang sama pembahasannya dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, jadi sekali lagi ini salah satu keistimewaan sarah Syekh Muhammad bin Abdurrahman Khumayyiz. Beliau tidak mensyarah dari ucapan beliau sendiri, namun beliau hanya menukil tadi, membandingkan. Ini ucapan Abul Hasan tentang istiwa, dinukilkan ucapan misalnya Imam Lalikai, Imam As-Sabuni, Asy-Syafi'i. Jadi ini untuk lebih apa? Mengokohkan akidah kita. Inilah akidah ahlul hadis, ahlus sunnah yang sejati, bukan yang imitasi. Dan di antara referensi beliau dalam mensyarah ya akidah Abul Hasan Asy'ari di antaranya i'tiqad a'immati ahlil hadis lil hafidz al Imam Abi Bakar Ismaili. Ini sudah semua kita tunjukkan kitab-kitabnya dulu. Yang kedua, i'tiqad salaf ashabil hadis oleh Imam As-Sabuni, syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Ilalikai, Al-Hujjah fi bin Mahajjah. Ini 4 kitab referensi beliau dalam mensyarah ya akidah Imam Abul Hasan Asy'ari, dan 4-empatnya ulama mazhab Asy-Syafi'i. Dan ini sekali lagi sudah kita bahas terdahulu. Kemudian kata beliau, fa ilam ajid ijtihadtu fi syarhi kalamil muallif mustadilan lahu minal kitab was sunnah. Kalau tidak menemukan ucapan yang serupa dengan yang dibahas oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, aku beristihad membawakan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.